Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam acara Sowan Gusti di bulan Februari 2024. Tema Sowan Gusti bulan ini adalah Hidup Baru Berdasar Iman. Diambil dari kitab Roma 4 ayat 13-25. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari saya ajak untuk kita menaikkan pujian Tinggi Namamu Dipuji. Tepuk tangan buat Tuhan di atas kepala. Kami mau tinggikan nama Tuhan. Kami mau semangat di Tuhan. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Macam kau tak biarkan kecobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu, amin, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Biar puji Tuhan. Yesus Tuhan, dialah Raja keagungan, dialah Raja kemuliaan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan,
Bacaan ayat dari Mazmur 22 ayat 24 sampai 32. Saya ulangi, bacaan ayat dari Mazmur 22 ayat 24 sampai 32. Demikianlah firman Tuhan. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia, dan gentarlah terhadap Dia. Hai segenap anak cucu Israel. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya, dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab ia telah melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, mari bersama kita menaikkan pujian Tuhan tak pernah gagal. Karena kita tahu, di dalam Tuhan tiada yang mustahil. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti, amin, cara untuk menolong hidupku. Angkat kedua tangan kita dengan iman percaya, katakan, percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau
dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Dengan iman percaya kami, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari saya ajak untuk menghadap tahta kasih karunia Tuhan. Kita panjatkan ucapan syukur kita bersama di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu. Di saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu berkumpul bersatu untuk mengikuti persekutuan online ini Tuhan. Engkau berkati, Engkau yang layakkan kami untuk kami masuk di dalam hadirat-Mu. Kuduskan kami dan sucikan kami Tuhan. Engkau berkati itu jalannya persekutuan dari awal hingga nanti selesainya, semua dalam kasih karunia-Mu. Kami belajar kebenaran firman-Mu, kami meninggikan dan memuliakan-Mu Tuhan. Terselip dosa kesalahan kami mohon ampun. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karena kita tahu firman Tuhan tak pernah gagal, mari bersama kita naikkan pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku
mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Karena kita tahu iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Mari saat ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita dengarkan kesaksian untuk membangkitkan iman kita. Percaya nggak percaya, kalau kamu bagus dalam satu hal ini, kamu akan sukses dalam hidup. Masa depan kamu akan cerah. Apa itu? Halo guys, welcome to Inside. Sebuah quotes berkata, "Show me your friends and I will show your future." Satu hal yang pengaruhnya bisa sangat besar, bahkan bisa mengubah masa depan, yaitu pergaulan. Ya, pergaulan. Menurut salah satu penelitian dari University of Virginia, pendapat dari teman-teman dekat membentuk 90% keputusan para pemimpin perusahaan. Intinya, keputusan bos-bos sebagian besar berasal dari pendapat teman-teman mereka. Menarik ya? Jadi kalau opini teman-temannya bagus, perusahaannya juga akan maju atau bagus. Tapi kalau opininya jelek, kemungkinan perusahaannya juga akan jelek. Dan ternyata Alkitab juga bilang hal yang sama. Amsal 13 ayat 20 mengatakan, "Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal jadi malang." So, kalau kita bergaul dengan orang bijak, kita juga akan jadi bijak. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang bodoh, kita sendiri yang akan menderita. Pertanyaannya, kayak gimana sih teman yang bijak itu? Pertama, dia punya karakter yang sesuai dengan firman Tuhan. End of period. Selain itu, dia juga real. Apa yang ditampilkan di depan dan di belakang kamu itu sama. Bukan kelihatan baik di depan, tapi ngomongin dan nusuk dari belakang. Dia juga mau bersama kamu dalam suka maupun duka. Kedua, teman yang bijak adalah teman yang membangun. Teman yang berarti mau ambil resiko buat omongin hal-hal yang perlu kamu dengar, bukan cuma yang kamu mau dengar. Ingat, perlu dan mau adalah dua hal yang sangat-sangat berbeda. Dia bisa menginspirasi kamu untuk hidup benar dan kasih nasihat yang pastinya membangun kamu. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sekarang pilihan ada di tangan kamu. Pergaulan dengan orang yang tepat, masa depan kamu akan hebat. Ingin punya pergaulan yang sehat dan membangun? Kita punya komunitas yang sehat yang bisa bantu kamu semakin dekat dengan Tuhan. Gimana cara joinnya? Kamu tinggal klik link di caption ini dan jangan lupa like dan subscribe kalau video ini membantu kamu. See you di video selanjutnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada saatnya dalam kita menjalani hari-hari kita, kita tidak mengenal jalan-jalan Tuhan. Kita tidak tahu apa yang menjadi maksud dan rancangannya. Tapi satu hal yang kita percaya, setiap rancangan dan jalan-jalan Tuhan itu yang terbaik untuk kita.
Mari, sebelum kita memasuki renungan untuk ibadah saat ini, saya ajak Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita pujikan bersama nyanyian Hatiku Percaya, Selalu Ku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. My heart will trust in you. My heart will trust in you. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami mengucap syukur pada saat ini, di mana Tuhan telah memberi kesempatan bagi kami untuk mengikuti renungan pada saat ini. Buka hati pikiran kami, supaya kami dimengertikan akan kehendak-Mu melalui
firman renungan pada saat ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bacaan ayat dari Roma 4 ayat 13 sampai 25. Saya ulangi, bacaan ayat dari Roma 4 13 sampai 25. Demikianlah firman Tuhan. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak tertulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepadanya kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita, dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada saat ini yaitu hidup baru berdasarkan iman. Tertulis di Roma 4 ayat 13-25. Saudaraku, kita saat ini hidup pada zaman di mana manusia yang sangat mudah sekali melanggar apa yang ia janjikan sendiri. Misalnya, janji perkawinan, janji persahabatan, janji pekerjaan, dan lain-lain. Beda halnya dengan Tuhan Allah. Ketika Tuhan berjanji, Ia pasti menepati apa yang dijanjikan itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kepada orang-orang yang percaya Allah memberikan janji bukan karena perbuatan mereka, melainkan karena iman mereka. Dalam rencana keselamatan Allah, janjinya menjadi sangat penting.
Apakah kaitan antara iman dan janji Allah itu? Dalam perikop ini 5 kali Paulus menegaskannya. Yang pertama, orang beriman beroleh janji Allah, yaitu di ayat 13 sampai 17. Hal ini Paulus menegaskannya melalui teladan Abraham ketika imannya diperhitungkannya sebagai kebenaran oleh Allah. Selain daripada itu, Allah juga memberikan janji kepada Abraham sebagai bapa dari segala bangsa, yaitu ayat 16 sampai 17. Yang kedua, orang yang beriman mempercayai janji Allah, yaitu ayat 18 sampai 22. Paulus memakai contoh Abraham yang walaupun tidak mempunyai dasar untuk percaya dan berharap, namun ia memilih untuk tetap percaya dan berharap kepada Tuhan dan janjinya di ayat 18 sampai 21. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sesuatu yang sangat menarik adalah kedua hal tersebut bukan hanya berlaku bagi Abraham saja, tetapi juga berlaku bagi kita yang percaya, yaitu di ayat 23 sampai 25. Oleh karena kita percaya pada Tuhan Yesus, itulah kita juga memperoleh janji keselamatan dari Allah. Dan kita disebut ciptaan baru dan hidup baru dalam iman kepada Tuhan Yesus. Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi, untuk memiliki hidup yang baru hanya didapat melalui kelahiran baru di dalam Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hidup baru berarti hidup dengan suasana yang berbeda dengan hidup yang sebelumnya, yaitu hidup yang lama. Maka hidup baru adalah hidup yang dilahirkan oleh Roh, berasal dari Roh, sehingga pikiran-pikirannya rohani. Hidup baru mengandung janji, berkat, harapan, dan jaminan hidup kekal yang tidak akan dapat diperoleh kalau masih hidup dalam kehidupan yang lama. Hidup yang penuh dengan dosa dan terancam oleh hukuman kekal. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pemberi hidup baru adalah Tuhan Yesus. Dengan cara bagaimana Tuhan Yesus memberikan hidup baru kepada kita? Tidak lain dan tidak bukan, hanyalah dengan menderita sengsara hingga mati di kayu salib. Di mana hal itu telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, yaitu Yesaya 52 ayat 14. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia begitu buruk rupanya, bukan seperti anak manusia lagi. Yaitu dalam Yesaya 53 ayat 2b sampai 5 begini. Ia tidak tampan dan tidak semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Bapak Ibu yang terkasih, ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina
sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara-saudara yang terkasih, sungguh luar biasa apa yang telah Tuhan Yesus lakukan untuk kita. Apa tujuannya? Supaya kita memiliki hidup kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sebagai penutup dalam renungan kita saat ini, saya ingin menegaskan bahwa hidup baru yang sesungguhnya bukan sekedar pindah dari agama A ke agama Kristen lalu ke gereja, atau yang tadinya suka berjudi kemudian berhenti berjudi, yang tadinya orang yang suka beribut, suka berantem, suka membunuh orang, berzina, atau melakukan perbuatan amoral, kemudian menjadi orang santun. Tidak cukup begitu. Tetapi hidup baru yang sesungguhnya adalah bagaimana hidup Yesus dapat kita praktekkan secara utuh dalam hidup kita sehari-hari. Marilah kita mohon bimbingan Roh Kudus agar kita dimampukan hidup baru berdasarkan iman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami mengucap syukur pada saat ini karena Engkau telah memberikan firman yang indah bagi kami. Tanamkan di dalam kehidupan kami, di dalam hati sanubari kami, sehingga kami mampu untuk melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami untuk mengerti akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, sehingga kami menjadi hidup baru. Ampuni segala kekurangan dosa kami Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam hidup kita. Dan kita percaya penyertaan-Nya begitu sempurna. Bahkan kasih-Nya tidak pernah lepas dari kita. Mari untuk menanggapi renungan yang telah kita dengarkan bersama, saya ajak untuk menyanyikan lagu pujian Saatku Menyembah-Mu. Rohmu bekerja saat ku memujimu. Kau bertahta di atas ujian.
saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja saat ku memujimu. Kau bertahta di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Memujimu, Kau bertahta di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri, menyilangkan tangan kanan di dada kiri kita. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Karena kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang omnipresent, Tuhan yang maha hadir,
Oleh karenanya kita percaya saat ini, dimanapun saudara sekalian mendengarkan suara ini, kita percaya Tuhan hadir di setiap hidup kita. Tuhan hadir di setiap keluarga kita. Bahkan Tuhan hadir di setiap hati kita. Mari bersama 2-3 orang berkumpul. Firman Tuhan mengatakan Tuhan hadir. Dan saat ini bersama kita panjatkan doa-doa kita lewat doa syafaat. Karena kita percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu, atas setiap nafas yang Engkau berikan pada kami sepanjang hidup kami. Biarlah tuntunan Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai kami. Hamba berdoa di dalam persekutuan gabungan online ini untuk setiap saudara kami yang saat ini sedang terbaring sakit. Kiranya Engkau berikan kesembuhan dan semuanya bisa menjadikan kebaikan buat kami. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang sekolah, kuliah, bekerja. Engkau sertai. Berikan kemudahan dan kelancaran di dalam setiap aktivitasnya. Hamba juga berdoa, berkati Tuhan para pendeta, majelis, penatua, diaken, dan para pelayan Tuhan yang terlibat di dalamnya, agar mereka diberikan kebijaksanaan, kasih, dan keteladanan di dalam melayani jemaat. Dan bimbinglah kami sebagai jemaat untuk tetap setia dalam mendukung pelayanan gereja. Hamba juga berdoa untuk setiap pemerintahan saat ini. Kiranya Engkau berikan kami pemimpin yang bijaksana, penuh kasih, sehingga kami sebagai rakyat dapat hidup dengan rasa aman, tentram, dan bijaksana. Tuhan Yesus, hamba juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan sakit, penyakit, mencari pekerjaan, pasangan hidup, dan lain sebagainya. Kami mohon penyertaan dan campur tangan Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah kami bisa melakukan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan biarlah semuanya menjadi kehendak-Mu saja Bapa, boleh terjadi. Inilah seruan dan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kau menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga sampai akhir ini Tuhan. Tuhan, kiranya persekutuan ini Engkau yang memberkati untuk setiap firman yang telah kami dengarkan, menjadi pelita bagi setiap langkah kehidupan kami Tuhan, dan kiranya dapat berbuah dalam setiap perilaku kami Tuhan. Tuhan, menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan, dan jika sebentar lagi kami akan melanjutkan dengan aktivitas yang lainnya, Kau juga yang menyertai Tuhan, dan kiranya apa yang menjadi aktivitas kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami menyerahkan doa yang tidak sempurna ini Tuhan hanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bacaan ayat dari Markus 8 ayat 34 sampai 35. Saya ulangi, bacaan ayat dari Markus 8 ayat 34 sampai 35. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya.
Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah renungan kita pada saat ini kita tutup dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Untuk memperkuat iman kita, untuk menambah keyakinan kita, mari bersama kita naikkan pujian Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku.
Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita di penghujung acara Sowan Gusti saat ini. Kita percaya setiap firman Tuhan yang kita dengar, setiap pujian yang kita naikkan, itu memperkuat iman kita. Kita sungguh percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, bahkan orang yang tuli dapat mendengar, serta orang yang mati dapat dihidupkan. Saat ini kita percaya acara ini selesai, tapi karya Tuhan tetap bekerja dalam hidup kita. Sampai berjumpa kembali di acara Sowan Gusti di waktu-waktu berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.